Selamat pagi. Sekarang saya bersama Mas Monco lagi. Ya. Kali ini kita membicarakan suatu topik ya, topik yang agak mungkin jarang dibicarakan di orang umum ya. Tapi saya sebenarnya tidak spesifik di merpati putih, karena kita adalah merpati putih, maka kita berbicara hal yang sifatnya umum sih. Jadi disclaimer dulu ya Mas, bahwa di sini juga kita uh, tidak bersifat terus. Nanti mungkin Mas Muncun ya akan melakukan disclaimer ya tentang berjudul tentang bagaimana kita mensikapi sebuah pengetahuan yang sifatnya itu apa tentang kesadaran, tentang metafisika atau spiritual, gimana kita bisa mensikapinya dalam konteks pembicaraan bela diri silat. Gitu Mas Muncul. Baik. Cut dulu ya, soalnya. Oke, terima kasih Mas Arief. Ini kedua kali diajak, diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini gitu. Jadi saya terima kasih benar. Paling tidak bisa ikut kontribusi secara. Jadi kita akan membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak spesifik ke merpati putih, tapi karena kita sebenarnya adalah praktisi di merpati putih, kurang lebih akan bersinggungan ke arah sana. Jadi dalam hal ini yang saya coba mau menjelaskan adalah bahwa di merpati putih itu kita mengenal istilah-istilah yang agak sulit untuk dijelaskan kepada awam. Agak sulit dijelaskan. Agak sulit dijelaskan terutama dari pengalaman saya waktu saya mulai untuk mencoba menjelaskan ke audiens di Australia. Pertama, mayoritas di sana skeptik gitu. Jadi istilahnya kalau kita menjelaskan ini adalah teknik pernapasan untuk menghasilkan tenaga dalam misalnya. Ya. Itu aja udah menimbulkan pertanyaan kalau ada tenaga dalam. Apa itu tenaga dalam? Kenapa dia di dalam? Kenapa nggak di luar? Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kita udah biasa, tapi ya. sebenarnya kalau dipertanyakan saya lama-lama mikir iya juga sih. Kalau ada dalam ya ada luar gitu Iya kira-kira. juga sih gitu ya. Betul. Nah, jadi untuk hal itu di depan audiens yang sifatnya skeptik, kita harus memang mampu menjelaskan mungkin tidak secara saintifik, tapi pendekatan yang kurang lebih bisa diterima oleh nalar gitu ya. Untuk suatu audiens yang umum atau ada terbagi audiens tertentu, misalnya gini, ada audiens yang mungkin kita mengacu ke pendidikan ya. Yeah. Ada pendidikan juga nanti dibagi-bagi lagi. Yeah. Ada yang terbiasa nggak dengan gini? Atau gimana tentang audiens yang berlatar belakang agama? Yeah. Ya, gimana tuh Mas Moncu yang dimaksud justru itu yang saya pengen. Jadi sebisanya harusnya kita kalau sifatnya di dunia pendidikan, kita harus bisa memisahkan. Makanya saya punya diagram nanti mungkin bisa ditayangkan di sini. Saya membagi jelas ada garis merah di sana, ada bagian yang di kanan dan bagian yang di kiri. Nah, bagian di kiri itu menurut saya adalah proses pengenalan terhadap dunia-dunia metafisika yang sebenarnya ingin kita sharing ke masyarakat umum. Nah, itu pada yang diagram yang sebelah kiri ini, itu apakah memang secara umum didapat, ataukah orang yang melalui ritual tertentu, Mas? Nah, kita bicarakan itu ya, gitu kan. Kalau kita bicara, sebentar, saya mau jelasin dulu yang kiri sama kanan ya. Jadi yang kiri adalah proses pengenalan di mana kita mulai memperkenalkan tentang metafisika, di mana sains masih menganggap itu pseudo science. Artinya tidak terbukti secara saintifik, tapi sudah mulai agak diterima oleh kalangan saintis. Misalnya istilah kesadaran, consciousness, itu
masih masuk ke dalam pseudoscience. Nah, itu bagian kiri ini adalah bagian yang mungkin kita edukasikan ke siapapun. Nah, diagram yang bagian kanan menurut saya adalah proses pengenalan individual tentang hal yang sifatnya spiritual. Nah, ini bagian yang sebenarnya murni menurut saya 100% berada di individu masing-masing. Di mana itu adalah wilayah yang mungkin tidak perlu kita campuri gitu. Karena pemahaman metafisika hanyalah salah satu cara jalan untuk seseorang menambah wawasan dia tentang perjalanan spiritual diri. Hanya salah satu. Nggak harus ini, Mas. Ada banyak cara sebenarnya. Oh, Gitu. Jadi kita jangan juga mengklaim bahwa untuk hal yang sifatnya perjalanan spiritual individu, kanan Anda harus mengalami proses-proses metafisika itu nggak yang di kiri. yang di kiri. Tadi saya mau nanya itu tuh. Hanya salah satu cara. Gitu. Jadi bisa dibilang bahwa yang kiri itu bisa Anda melakukan latihan atau Iya. ritual, Iya. bisa juga tidak untuk Bisa juga tiba-tiba tidak. yang sebelah kanannya muncul harus Iya. dimengerti. Karena pada dasarnya setiap individu punya jalan tentang spiritual dirinya masing-masing melalui cara yang paling comfort buat dia. Contoh, misalnya dia beragama melalui agamanya masing-masing dan dia akan convert di sana gitu. Dia tidak perlu misalnya punya pengalaman proses atau ikut latihan seperti di Merpati Putih untuk hanya mendapat enggak Atau ikut suatu kelas meditasi vipassana. Iya. Atau ikut kelas meditasi yoga tertentu enggak ya? Malah saya kasih contoh langsung, kita di Australia ada namanya saya lupa ya, namanya Golden Smith. Dia pernah diliput oleh Channel 7. Apa yang terjadi pada dia waktu umur 17, lagi duduk-duduk nih Mas, tangannya kan gini. Terus tiba-tiba dia ngerasain getaran di antara kedua tangannya. Dia nggak, maksudnya dia nggak latihan pernapasan, pokoknya dia malah pada saat itu dia bingung kenapa dia punya energi itu, gitu. Gitu kira-kira, itu salah satu contoh yang jelas. Ya. Gitu. Di diagram yang kiri itu kayaknya dibagi dua lagi tuh. Iya, nah jadi gini, yang saya hindarkan juga waktu di Merpati Putih Australia, saya menghindarkan untuk mempergunakan istilah-istilah yang sifatnya spiritual. Misalnya body, mind, spirit, itu istilah-istilah spiritual. Oh, justru di kanan, itu. Bukan dilarang, saya menghindarkan untuk. Itu justru di kanan ya? Itu di kanan. Karena itu menurut saya adalah pemahaman individual tentang spiritual. Gitu. Iya. Karena pemahaman individual tentang spiritual. Iya, karena istilah spirit di Mas Arif dengan istilah spirit di Mas Jono misalnya, mungkin totally berbeda. Karena background saya mungkin orang Hindu, beda. Dan dia background saya orang ateis, Katolik, beda lagi. Katolik beda lagi, Hindu beda lagi. Agnostik beda lagi. Agnostik beda lagi. Tapi adalah janggal kalau kita memaksa memakai istilah ini ke dalam hal ini. Atau memakai suatu istilah yang kita kita yakini yang untuk menjelaskan ke orang lain yang berbeda. Betul. Ya. Nah, jadi di bagian kiri saya membagi 3 juga, karena angka 3 ini menarik nih Mas. Berarti kesadaran, consciousness, kesadaran, tubuh fisik ini, tubuh astral. Tubuh astral. Iya. Nah, kalau tubuh fisik mudah, semua orang. Tubuh fisik lapar. Tubuh fisik gampang dijelaskan, ya kan? Iya. Consciousness, kesadaran, walaupun. Tubuh fisik pengen ngopi dulu. Boleh. Kesadaran walaupun belum diterima secara sains, semua orang setuju adanya kesadaran. Semua orang belagak pasti merasa dia mengerti tentang istilah kesadaran. Jadi kita juga nggak usah jelasin jauh-jauh. Nah, yang jadi kendala adalah apa itu yang disebut tubuh astral, gitu. Tubuh maya. Nah, tapi dua-duanya memiliki kesadaran. Bukan. Jadi kesadaran sebenarnya adalah
yang merepresentasikan eksistensi dari kedua ini. Anda tidak sadar, Anda tidak eksis. Ya, Anda tidak sadar tidak eksis. Tapi sekarang karena kita terbiasa dalam pendidikan dunia modern, mungkin kesadaran kita hanya lebih ke hal-hal yang sifatnya matter atau nyata atau tangible atau fisikal. Nah, pengenalan dunia metafisika dalam tanda petik ini adalah justru awal kita mulai mengajak semua orang bahwa selain hal yang sifatnya fisik, kita sebenarnya punya hal yang sifatnya non-fisik. Nah, di situ menurut saya bukan nganggap Merpati Putih paling hebat, Mas. Tapi proses di Merpati Putih inilah yang memungkinkan ketimbang kita berteori bahwa adanya chi, adanya prana, orang yang melatih Merpati Putih, dia bisa merasakan Energi. energi tubuh non-fisik. Nah, contohnya sekarang nih, Mas. Kalau misalnya Mas Arief bisa ngerasain tangan saya, ini adalah batas tubuh, apa istilahnya? Tubuh Merespon. eterik, tubuh astralnya Mas. Berasa kan? Tapi orang nggak bisa lihat, Mas. Nanti kita dikirain magic nih. Oh iya iya. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau teknologi akan semakin canggih, di sini adalah batas yang kita sebut nih aura, Mas. Mas mau coba ngerasain? Berasa kan? Berasa nggak? Ntar belagak berasa lagi, Mas. Nggak berasa tuh gimana? Ada semacam Ada semacam batas sebenarnya, boundary. Ini boundary kan? Tuh, ini boundary. Dia berasa, Mas. Langsung density. Mungkin pada levelnya Mas Moncu kali. Kalau level saya kan saya belum begitu terlatih ya. Bisa. Ya. Dapat kan? Ya, kurang tajam sih. Iya. Tapi maksudnya begini, itu adalah salah satu kenapa kita bilang pseudoscience masih dimungkinkan nantinya diteliti secara sains. Misalnya kita menemukan teknologi lensa yang sedemikian tajam sehingga kita bisa lihat boundary ini gitu. Sebenarnya gitu. Ya, tapi itu orang yang mampu untuk melihat batasan itu tentunya kan sudah melewati suatu kemampuan atau pelatihan tertentu atau orang awam. Jadi kalau kita bicara metafisik, ini yang mungkin buat teman-teman yang juga berlatih di Merpati Putih adalah hal yang membuat mereka frustrasi kalau kita selalu menganggap bahwa untuk mencapai itu karena Anda harus melalui ini. Karena sensitivitas itu adalah secara individu tergantung putaran minor cakra dan mayor cakra masing-masing gitu loh. Jadi tidak harus secara individu mereka punya komposisi yang berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada satu tolak ukur untuk merasakan getaran misalnya harus melewati ABCD. Gitu. Kembali ke individu, komposisi energi individu. Nah, kita kembali dulu ke masalah tubuh tadi. Boleh minum dulu, Mas? Boleh. Ya. Mau kurang pahit? Pakai gula soalnya. Kalau saya kurang manis ya. Kalau nggak pakai gula nih, nggak pakai gula. Tadi kita ada terpotong tuh antara untuk memahami tentang tubuh ya. Ya. Gimana tuh, Pak, detail? Jadi ini analog dari saya untuk mempermudah secara nalar diterima. Jadi tubuh fisik kita makan melalui mulut, tubuh eterik sebenarnya kita makan melalui hidung yang kita sebut bernafas, Mas. Gitu. Waktu kita makan melalui mulut itu akan diproses oleh organ-organ fisik, usus, jantung, ya dokter lah yang lebih tahu tuh. Semua organ fisik. Di sisi tubuh eterik, semua asupan ini yang dari makanan hidung yang kita sebut bernafas ini, itu akan diproses oleh organ eterik juga yang disebut minor cakra dan major cakra. Nah,
Jadi kira-kira pasangannya ini adalah jantung, usus di sini, segala macam organ fisik. Pasangan di sini adalah semua yang sifatnya minor chakra dan major chakra. Nah, hasil dari proses ini akan menghasilkan yang kita sebut energi Ya, di untuk dunia fisik. hidup, bergerak, Ya, untuk berpikir. bergerak, berpikir. Nah, Dan itu didistribusikan melalui jaringan-jaringan. Apakah itu jaringan darah, jaringan saraf, jaringan otot. Nah, Ya. hal yang sama juga terjadi di sini, menghasilkan apa yang kita sebut energi juga, Mas. Lebih mudah kita sebut kalau orang Hindu dulu bilang prana, kalau orang Cina bilang qi. Gitu. Jadi ada semacam gelombang energi di sini yang didistribusikan juga melalui alur-alur jaringan prana yang membentuk yang kita sebut tadi, Mas, aura. Ya. Apa yang kita tahu batasan-batasan tubuh eterik, itulah semua menjadi pairnya di sini. Jadi kalau menurut saya kiri kanan ini sebenarnya superimpose, Mas. Ini yang belum dijamah oleh kedokteran. Saling tumpang tindih. Bukan saling tumpang tindih aja, melainkan bekerja sama bahwa semua hal yang sifatnya fisikal di sini itu berhubungan dengan semua hal yang sifatnya non fisikal di sini, gitu. Misal ya, kalau seseorang punya masalah penyakit misalnya, ya, berarti pada saat kita katakanlah deteksi bagian-bagian tertentu, itu akan terasa kerasnya gumpalan getaran di situ. Gitu. Nah, seandainya ini nantinya bisa diteliti secara saintifik, itu sangat membantu dunia kedokteran. Tapi, yang jadi kendala adalah kalau kita belagak jadi orang pinter, Mas. Jadi karena kita bisa ngerasain, wah ini Anda nih sakit nih, saya mulai nyembuh-nyembuhin. Gitu. Nah, di sini jadi ada misconception di situ, gitu. Ini jadi bahan diskusi nanti. Ya. Ketika orang mengatakan saya bisa merasakan, itu kan alat ukurnya belum ada. Alat, ya. Makanya tadi orang kalau ngelihat ini Pak Tua itu ngarang-ngarang gitu. Gua nih dokter loh. Iya, makanya. Nanti gua disuruh lu dokter ngomongin kayak gitu ngarang aja. Makanya kita sebut nih sekarang pseudoscience. Tahu nggak? Kenapa kok saya berani mengadakan diskusi ini? Masalah itu kan kita ngerasain. Itu masalahnya kita itu mengalami sebuah fenomena. Yang saya perlu diskusi juga sama senior yang juga malah mungkin lebih dulu dan lebih bisa menjelaskan dan dia mungkin merunut gitu kan. Nah, kalau seandainya bukan Mas Moncu yang ada di sini, penjelasannya tentu kalau sama orang Jawa nih, ya Jawa, itu mungkin dia tentang 5 hari-hari seperti itu. Terus yang Islam beda lagi, Katolik beda lagi ya. Tapi ini Mas Moncu. Mas Moncu itu memiliki dasar-dasar yang universal, akademik, dan dia menjalani itu sampai dia kira-kira bisa menjadi bahan diskusi sama-sama saya gitu kan. Jadi meskipun saya dokter, saya itu tidak nutup diskusi seperti ini. Kalau beberapa dokter kan udah ini aduh ditebus aja resepnya lah, nggak usah macam-macam gitu kan. Gitu Mas. Betul. Jadi kita lanjut tadi sampai di tubuh kedua ini. Kedua itu ya. Sekarang yang menarik lagi adalah ini boleh kita ngomongin merpati putih, Mas? Boleh. Satu-satunya menurut saya merpati putih itu adalah metode yang sangat berbeda dari banyak bela diri karena kita sebenarnya melatih kedua hal ini. Apa tuh? Dua hal apaan? Kita melatih tubuh fisik, kita melatih jelas. tubuh eterik. Tubuh eterik? Ya. Kita melatih tuh? Kita melatih. Tapi sayangnya kita tuh seolah membagi-bagi itu jadi kayak seperti produk-produk yang terpisah. Fisik aja pertandingan, ini jadi, aja untuk yang udah tua-tua gitu. Nah, pokoknya banyak dari rekan-rekan, waduh saya nggak suka yang getaran, saya maunya yang fisik silat aja gitu. Berkelahi. Ya. Atau ada juga, wah saya sukanya pengolahan
Saya nggak suka yang sifatnya meditasi misalnya gitu. Ini menurut saya adalah salah satu konsepsi yang mestinya kita luruskan kembali, Ya. bahwa merpati putih itu menjadi unik, menjadi ada added value-nya, karena dia merupakan satu kesatuan, nggak boleh dipilah-pilah. Contoh, kalau kita mulai senam pemanasan, itu kita sebenarnya bukan senam pemanasan tok. Tapi saat senam pemanasan ini kita mulai menggabungkan gerak-gerak yang kita kenal sehari-hari dalam sebagai warming up dengan Yang gerakan yang berulang-ulang. ya, gerakan berulang-ulang dalam artian pukul tangkis, sparring sampai kita lama-lama dia akan menjadi yang disebut refleks. Itu udah dikenal. Nah, tapi kita di Merpati Putih kembali lagi kita punya pasangannya yang kita sebut ilmu naluri. Ilmu naluri itu malah penjelasannya saya di mainnya dia dan membayangkan mendengar suara si di kupingnya, di dalam benaknya. Ini yang diajarin mas. Kita muscle memory. Kalau tubuh eterik kita adalah merekam ke alam bawah sadar. Nah, Merpati Putih adalah gabungan keduanya. Nah, alam bawah sadar ini akan keluar pada saat kita benar-benar terancam secara life, jiwa terancam. Ini boleh ditanya nanti ke Mas Rono, tahu Mas Rono? Mas Rono pernah terkenal Mas di detik.com. Ngapain dia? Dia pulang ke rumah, ini cerita cepet, tapi cari di detik nanti Mas. Pulang ke rumah, dia ada begal 3 orang di rumah. Begal 3 orang? Iya. Oh, yang ngalahin begal itu? Iya. Mati begalnya? Mati, dia. Nah, boleh ditanya sama Mas Rono pada saat, jadi dia pas masuk ke kamar, dia juga kaget. Itu begal pakai pedang gitu. Di situ dia kaget. Nah, sampai dia diproses, sampai dia apapun yang dia lakuin terhadap begal itu, dia sepertinya nggak akan ingat. Ya. Itu yang disebut naluri. Naluri, benar-benar. Karena, ya, benar. Kalau kita pakai otak, muscle memory, nggak sempet Mas. Orang. Dan yang begalnya itu juga orang yang bisa bela diri. Gitu kira-kira. Jadi, maksud saya gini, kalau kita di Merpati Putih memisah ini, kita nggak ada nilai, bukan Merpati Putih kalau menurut saya. Gitu. Nah, saya juga, gini Mas Munco, saya juga memiliki pemahaman sama Mas Munco, karena sejak saya latihan dulu zaman SMA, pemanasannya tuh itu sama. Setelah 30 tahun kemudian, gerakannya pun sama. Terus saya juga ketika saya mulai latihan itu saya mulai berpikir bahwa apa yang dilatih sejak awal, tekniknya kan kadang-kadang di saat-saat pemanasan itu kita melakukan beberapa gerakan pengolahan tapi nggak napas. Ya. Jadi untuk mempersiapkan diri ketika kita masuk ke gerakan-gerakan itu, memang pada saat memakai nafas itu kejadiannya setelah kombi sih. Yeah. Setelah kombi. Sebelumnya itu hanya dibiasakan aja. Cuma kadang-kadang itu juga agak kesal sama peserta ketika dia melakukannya dengan tidak serius. Misalnya gini kan, coba begini nih, ini kan, begini aja, begini. Yeah. Terutama anak-anak ya. Yeah. Ketika dia makan begini, begini. Padahal dia harusnya tahu itu adalah untuk sesuatu yang nanti kamu akan mengalami hal-hal yang ini butuh persiapan dari sekarang. Gitu. Itu pelatih kurang kadang-kadang membiarkan begitu, gitu Mas. Jadi tadi Mas Monco kan bilang bahwa harusnya tidak dibagi-bagi dalam beberapa tim. Itu mungkin ada lebih tegas lagi. Iya, jadi begini, karena saya sendiri menjelaskan ini bisa dengan istilahnya lebih gamblang karena saya mendapatkan ide dari teori musik modern. Artinya sebenarnya dari awal karena kita nggak dilatih seperti ini Mas. Jadi gini,
Di Merpati Putih kan kita dilatih dulu yang fisik-fisik, nanti lu kalau udah tingkatannya ini nanti lu baru dapat getaran misalnya gitu ya. Jadi seolah getaran itu jadi ilmu yang gimana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara yang teori musik tadi, berarti seorang student, katakanlah anak-anak yang umur 14 tahun baru masuk belajar Merpati Putih, pada saat dia melakukan pemanasan misalnya ya, artinya pada saat dia melakukan pemanasan kita mulai memberikan ide walaupun dia belum ngerti, bahwa pada saat dia menekan kepala ini, rasakan bagian tarik itu. Dan satu lagi mas, coba loh mas, ini kan kita membiasakan orang lama-lama dia jadi terbiasa, jadi nggak ada lagi pemisahan waktu dia tingkat berapa, nanti waktu masuk getaran jadi totally satu ilmu yang baru buat dia. Waduh, gitu tuh ilmu tinggi bener gitu kan menurut dia. Padahal kalau dia dari awal, besar kemungkinan tingkat suksesnya dia waktu dia belajar getaran sepertinya bisa lebih besar. Karena dari awal dia udah. Jadi gerakan juga gitu mas. Karena kita cenderung hanya mikir, misal kita gerakan yang muscle memory memang betul kita akan mukul ini 1000 kali. Kalau saya selalu bicarakan gini, kita punya skill 1 sampai 10 untuk kekejangan. Berarti kita lemes di sini adalah 0, pada kita bergerak ini 1, 2, 3, sampai 10 sana. Jadi maksudnya itu. Oke, sekarang saya pengen tanya ini ya. Sebentar mas, boleh potong sedikit, ini karena penting ya. Kita juga harus mulai belajar sport science yang update mas. Karena banyak gerakan-gerakan itu sekarang sudah tidak bagus. Kecuali atlet ya, atlet berbeda mas. Ada banyak gerakan-gerakan yang masih kita pakai sebenarnya sudah tidak dianjurkan. Karena misalnya nekuk-nekuk ini gitu. Beda dengan atlet yang dari dulunya dia latihan. Jadi mungkin itu tugas Mas Arief, bahwa banyak gerakan-gerakan kita harusnya sudah tidak sehat secara sains, sport science. Tapi itu nanti melanggar dari apa yang diajarkan Mas Pong? Enggak. Bukan, karena gerakan senam kita bukan diajarkan Mas Pung. Gerakan senam gitu diajar dulu waktu kita, jadi sebelum kita itu adalah di kelompok 15 itu di studi di SGO, Sekolah Guru Olahraga. Itulah yang menjadi dasar kita pemanasan kita pakai. Jadi dulu emang dasarnya di sana gitu. Jadi bukan dari Mas Pung. Mas Pung mah muri berantem mas. Murid berantemnya doang.